Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pemirsa live interaktif Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada, serta penyimak dari beberapa media yang tergabung malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Selamat berjumpa kembali dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema keimanan, doa dan zikir yang diampu oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala. Malam hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember. Dan seperti biasa selama kurang lebih insya Allah 1 jam ke depan kita akan membersamai Anda dengan memberikan kesempatan waktu untuk bertanya secara langsung, secara interaktif kepada Ustadz. Caranya bagaimana? Silakan Anda nanti bisa telepon langsung di jalur telepon kami 0331 544 6087, atau Anda bisa menggunakan layanan WhatsApp call ya, atau telepon dengan aplikasi WhatsApp di 0821 7000 6087. Dan kita juga masih berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya secara chat ya. Anda bisa akses di website kami di www.dewanfatwa.com. Dan malam hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kifalakum Ustadz. Bikhair, alhamdulillah. Allah yubarik fikum. Hayyakumullah jami'an. Ustadz ya. Sudah mulai masuk perkuliahan Ustadz atau masih masa libur ini Ustadz? Masih masa libur. Tapi sebagai penuntut ilmu tidak ada libur. Tidak ada libur. Iya, nah. Libur hanya status akademik Ustadz ya? Betul. Tapi status thalibul ilmi tidak ada libur. Enggak ada liburnya. Begitu juga status seorang hamba Allah tidak ada libur dalam beribadah. Nah, Masya Allah. Ini pengingat ini buat mahasiswa dan siapapun penuntut ilmu. Enggak ada libur Ustadz ya? tidak ada libur dalam menuntut ilmu. Nah, Taib. Apalagi dosanya enggak ada libur Ustadz ya? iya, hidup ini bukan untuk libur ya. Masya Allah. Taib Ustadz. Untuk beribadah dan beraktivitas yang bermanfaat gitu ya. Nah, Taib Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz ya. nah Dan malam hari ini kita akan simak terlebih dahulu nasihat dari Ustadz sebagai pembuka malam hari ini, sebelum kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan menerima telepon Anda. Taib Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Senantiasa kita dalam salat ya, membaca surah Al-Fatihah, dan itu merupakan ya rukun dalam salat. Dan di antara ayat di dalam surah Al-Fatihah apa yang kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ibadah tujuan kita diciptakan, dan tidak akan mungkin ibadah yang menjadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlaksana kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut haruslah dibangun di atas kecintaan kepada Allah dan ketundukan, kepatuhan, ya, kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isti'anah, memohon pertolongan, adalah wasilah, faktor utama untuk mewujudkan ibadah. Tanpa pertolongan Allah Azza wa Jal, kemudahan dan taufik dari Allah Azza wa Jal, tidak seorang pun dari kita yang bisa melakukan ibadah. Tidak seorang pun dari kita yang bisa melakukan berbagai kegiatan dan aktivitasnya. Oleh karena itu, perlu dan penting sekali bagi kita untuk mencermati dan merenungi ucapan yang kita atau firman Allah yang kita baca dalam setiap salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, tidak akan mungkin hamba bisa beribadah
kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Maka mudahkanlah, berikanlah tauhid dan bimbingan dan pertolongan kepada hamba dalam beribadah kepada Engkau ya Allah. Dan ini ya senada dengan apa yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah fala tada'anna an taqula fi duburi kulli salatik Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah, oleh karenanya jangan lupa engkau mengucapkan di setiap penghujung salatmu, ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku dalam berzikir, dalam mensyukuri nikmat-Mu, dan dalam melakukan ibadah yang terbaik padamu. Maka tatkala kita mengucapkan iyyaka nasta'in, ini sesungguhnya mengandung ikrar kita bahwa kita adalah hamba yang sangat lemah, bahkan tidak memiliki daya dan upaya. Dan tatkala kita mengucapkan iyyaka na'budu, bahwa ya Allah, hamba hanya mengikhlaskan seluruh ibadah dan ketaatan kepada Engkau ya Allah. Maka menggabungkan antara iyyaka na'budu, yaitu keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan ketulusan atau hanya bergantung kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, ini sesungguhnya ya kesempurnaan bagi seorang hamba dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga senantiasa mendapatkan pertolongan dan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Naam. Taib Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz, terima kasih atas satu nasihat pembuka malam hari ini. Taib, sebelum kita berikan kesempatan bagi Anda pemirsa, pendengar sekaligus juga penyimak yang saat ini sedang menyaksikan tayangan kami untuk live interaktif Keimanan, Doa dan Zikir, kita juga berkesempatan menyapa malam hari ini beberapa media yang saat ini juga merilai program kami, di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio NBFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, dan juga Mas FM Seragen. Baik, kami berikan kesempatan dan juga buka jalur telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz. Sekali lagi tema kita berkaitan dengan keimanan, doa, dan zikir untuk live interaktif malam hari ini 0331544687, atau bisa Anda akses layanan WhatsApp yang lebih murah ya untuk bisa telepon secara langsung, silakan 0821 7000 6087. Sambil menantikan penelpon, Ustadz, kita akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi. Pertanyaan pertama, Ustadz, datangnya dari Saudari Anggraini di Kota Batu, Jawa Timur. Ustadz, bagaimana cara kita untuk ikhlas menerima segala kekecewaan, Ustadz? Barakallahu fikum. Ya, terima kasih. Pertanyaannya ya, bagaimana kita bisa ikhlas menerima kekecewaan? Yang pertama yang harus kita pahami bahwa kekecewaan tersebut ya sudah merupakan ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menginginkan sesuatu, kita berharap ya menginginkan sesuatu yang dalam persepsi dan dalam keinginan kita itu akan mendatangkan kebaikan ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki yang lain. Dan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti penuh dengan hikmah, sehingga dari sisi hikmah yang terkandung atau yang menyertai segala takdir Allah itu adalah kebaikan semuanya. Kendati mungkin ya secara kemaslahatan bagi individu atau manusia, mungkin dia merasa kecewa atau merasa ya disakiti, dizalimi, tapi intinya bila kita memahami hakikat dari takdir tersebut bahwa pasti semua ada hikmahnya, dan di antara hikmahnya bahwa kita dengan demikian bisa mengintrospeksi diri bahwa sesungguhnya apa yang menimpa diri kita itu sesungguhnya juga ulah dari perbuatan kita. Wa ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Tidak satu pun musibah yang menimpa diri kalian kecuali disebabkan ulah tangan kalian juga. Maka kita mengintrospeksi diri.
tidak perlu mencari kambing hitam ya. Tapi hendaklah kita sendiri yang harus mengintrospeksi diri dan mengkritisi diri kita. Ini pasti ada faktor internal dari diri saya sebelum kita mencari faktor eksternalnya. Maka dengan demikian insya Allah kita akan bisa menerima, dan merupakan salah satu indikator keridhaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah dengan keridhaan, dan jangan sampai kita berandai-andai, karena sungguhnya kita tidak mengetahui yang gaib, dan kita juga sesungguhnya tidak mengetahui kemaslahatan sepenuhnya untuk diri kita. Mungkin menurut persepsi kita itu hal yang baik dan maslahat bagi kita, tapi ternyata Allah menginginkan yang lain yang lebih baik bagi kita semua. Nah, bila kita memiliki persepsi seperti ini, insya Allah semua yang terjadi itu bisa diatasi dan bisa dihadapi dengan segala keikhlasan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk saudara Anggriani di Kota Batu. Kita akan sapa penelpon pertama Ustaz malam hari ini. Ada Bapak Saleh dari Bengkulu. Fatwa TV, Assalamualaikum Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin bertanya. Silakan, satu pertanyaan Pak Saleh ya. Baik, ya. Ustaz, dalam salah satu hadis yang sahih disebutkan bahwa umat Yahudi itu akan terpecah menjadi 71 firqah. Umat Nasara 72 firqah. Dan umat Nabi dikatakan sallallahu alaihi wasallam akan pecah menjadi 73 firqah. 72 firqah masuk neraka, 1 firqah masuk surga. Nah, pertanyaannya adalah, yang dimaksud firqah itu apakah organisasi, Ustadz? Nah, dan kemudian yang 1 firqah itu seperti apa, Ustadz? Yang 1 firqah yang masuk surga itu. Nah, bagaimana kita mengikuti yang 1 firqah itu? Syurkon, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya, firqah ini apakah bentuknya semacam komunitas atau organisasi, Ustaz? Kemudian ciri-ciri firqah yang disampaikan Nabi kebenaran itu seperti apa, Ustaz? Ya, taib. Ya, terima kasih kepada Pak Saleh di Bengkulu, barakallahu fiik. Pertama, yang perlu kita pahami bahwa hadis tersebut membuktikan kebenaran risalah Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa apa yang disampaikan beliau itulah kenyataannya dan terbukti. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis tersebut juga memberikan makna kepada kita semua, atau memberikan warning kepada kita semua agar kita lebih waspada, agar kita lebih hati-hati, jangan sampai terjerumus ke dalam perpecahan atau ke dalam kelompok yang divonis oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai kelompok yang sesat, yang akan mendapatkan ancaman masuk neraka. Yang ketiga juga mendapat hadis tersebut mengandung motivasi bagi kita semua untuk menjadi kelompok yang selamat atau golongan yang selamat, yang akan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirah, dan mengenal karakter mereka atau sifat-sifat mereka. Menjadi pertanyaan tadi, apakah firqah itu bahasa Arab, yang terjemahan kita mungkin kelompok atau golongan, sekte. Nah, dan sekte tersebut tidak identik dengan organisasi. Bila organisasi itu suatu komunitas yang asasnya adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan, dan dibangun di atas akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan pemahaman Islam yang benar, maka organisasi tersebut hanya sebuah wadah untuk apa? Untuk ta'awun, tolong menolong kebaikan. Tapi bila organisasi tersebut atau menjadi landasan untuk berloyalitas
Naam, sehingga menimbulkan fanatisme, ya, fanatik dan loyalitas, mengklaim bahwa dialah yang benar dan yang lain menyimpang, dan dialah yang selamat dan yang lain atau sesat. Naam, kemudian membuat ya berbagai landasan atau pemahaman, keyakinan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka yang demikian itu masuk ke dalam makna firqah. Nah, jadi hanya sekadar sebuah komunitas atau organisasi yang itu adalah sebagai sarana untuk tolong-menolong, kerjasama, ta'awun al-birri wa taqwa, maka tidak bisa dikelompokkan ke dalam firqah. Tapi bila ya sebuah komunitas, sebuah kelompok, sebuah pergerakan, ya sebuah lembaga yang mengadopsi pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran yang menyimpang, dan ritual-ritual yang menyimpang dari sunnah, dan menyebarkan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnati wal Jamaah, maka dia diikut sertakan dengan kelompok yang pernah muncul dalam Islam yang mengadopsi atau yang mengadang-adakan pemikiran yang seperti itu. Jadi dalam hal ini tidak identik ya organisasi dengan firqah, tapi di sini dilihat apa landasan pemikirannya, akidahnya, pemahamannya, ubudiyahnya. Jika menyimpang dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya akidahnya, pemahamannya, dan itu yang menjadi ya landasan untuk berloyalitas, untuk fanatik, ya, sehingga dia mati-matian untuk membela, ya, dan mengklaim yang lain sesat, ya, maka itulah yang masuk ke dalam firqah, ya, sekte, dan diikut sertakan, dikelompokkan dengan sekte yang pernah muncul ya di dunia dalam pemikiran Islam. Dan siapakah dari sekte tersebut yang lebih dominan pemikirannya yang ada pada organisasi atau kelompok yang muncul di zaman mutaakhir ini, seperti itu. Kemudian yang satu firqah yang selamat tadi ini adalah ya ada satu sisi juga warning bagi kita, di sisi lain adalah motivasi. Kita harus menjadi satu firqah, menjadi firqah yang selamat, golongan yang selamat. Ya, para ulama sebagian memberikan ya penjelasan. Seandainya Rasulullah SAW mengucapkan bahwa semuanya selamat kecuali satu firqah, ya, seandainya redaksi hadis itu ya 72 selamat dan satu sesat, ini sudah cukup memberikan ancaman ya, dan menanamkan dalam diri kita sifat takut ya dari terjerumus atau dikelompokkan ke dalam satu firqah yang sesat tadi. Lalu bagaimana dengan kelompok yang dinyatakan Nabi bahwa 72 sesat dan satu yang selamat? Tentu ini lebih ya akan menanamkan dalam diri kita sifat kewaspadaan dan rasa takut ya dari terjerumus ke dalam 72 golongan yang kelompok yang sesat tadi. Dan ini hadisnya ancaman ya, sehingga Rasul mengatakan di akhir hadis, kulluha finnar, semuanya dalam api neraka, masuk neraka. Masuk dalam api neraka bukan berarti mereka kafir ya, karena semua kesesatan pasti di neraka tempatnya. Ya, dan pemikiran-pemikiran yang muncul dari sekte-sekte tersebut semuanya telah dihukumi oleh Nabi sebagai kesesatan dan menyimpang dari sunnahnya. Maka ancamannya neraka. Tidak mesti dia itu kafir, tapi tatkala dia berbuat bid'ah, membuat pemikiran yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW dan akidahnya dan ibadahnya, maka dia dihukumi sebagai firqah yang sesat, apapun namanya, organisasinya, lembaganya, dan juga komunitasnya. Bila dia ya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, meyakini akidah bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, maka dia diikut sertakan dengan firqah atau sekte yang muncul yang mengadopsi pemikiran tersebut. Nah, dan firqatun najiyah yang selamat itu ya yang mereka kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang harus kita bersungguh-sungguh untuk mengetahui dan mempelajarinya, yaitu maka ana alaihi al-yawma wa ashabi, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu apa yang aku ikuti
dan juga para sahabatku pada hari ini, yaitu di waktu hidup Rasulullah SAW. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah, dan para sahabat Muhajirin wal Ansar. Maka dari sini kita wajib mengikuti para sahabat, para kaum salafus saleh, ya, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga kaum tabi'in yang Allah rekomendasikan untuk diikuti, ya, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhum bi ihsan, ya, dan orang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhu wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ya, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah janjikan surga bagi mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Nah, jadi intinya mereka yang mengikuti Rasul dan para sahabat di dalam beragama, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dalam segala aspek kehidupan. Itulah firqatun najiyah yang selamat. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz. Semoga ini bisa dipahami oleh Bapak Saleh tadi yang berada di Bengkulu dan juga masyarakat Indonesia secara umum, ya. Kita akan bergeser ke Bapak Mardanis. Ini juga sudah tersambung di line telepon, berasal dari Provinsi Lampung. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Mardanis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah berkenan menunggu, Pak. Silakan pertanyaannya, Pak. Ini mau bertanya Pak Ustadz. Nah, Kalau kita mau makan, umpamanya setelah kita baca bismillah, terus kita berdoa atau ya Allah, dengan makan dan minum ini mungkin mudah-mudahan saya diberi kesehatan, kekuatan untuk mengerjakan amal ibadah yang dicontoh diajarkan oleh Nabi, dan saya istiqomah dalam mengerjakannya. Juga kita mau tidur juga kita berdoa begitu. Boleh nggak itu Ustadz? ya. Baik. Yang kedua Ustadz, kalau itu satu lagi Ustadz nih, kalau maaf, ada Pak yang Mardanis, mengatakan, ya kita batasi satu penelpon satu pertanyaan dulu, nggih. ya udah ya. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Mardanis di Lampung. Barakallahu fiik. Pertanyaan beliau, jika kita ingin makan dan minum, kemudian kita berdoa, ya Allah, setelah bacakan bismillah, kemudian dalam hatinya berdoa, ya Allah, jadikanlah makan dan minum mereka sebagai sumber, ya, memberikan energi, yang kekuatan kepadaku agar bisa, ya, untuk beribadah atau istiqomah, ya. Apakah diperbolehkan seperti itu? Ya, secara hukum asal tidak ada masalah, ya. Tapi tidak boleh kita menisbatkan, oh ini beginilah sunnah Nabi, tidak boleh, ya. Karena pada dasarnya makan dan minum hal yang mubah, makan yang minum yang mubah. Nah, dan membaca bismillah di waktu makan dan minum itulah ibadah yang disunnahkan. Adapun makan dan minumnya, ya, maka itu adalah hal yang mubah. Nah, yang mubah. Jika dia makan dan minum kemudian hilang rasa lapar dan dahaga, berarti udah hal yang jadi kebutuhan fisiknya terpenuhi. Tapi apakah dia mendapatkan pahala atau makan dan minumnya menjadi ibadah? Tidak. Nah, tergantung di sini niatnya. Maka tidak ada masalah diniatkan. Ya, waktu makan dan minum, niatkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan makan dan minum ini, ya, dalam keadaan sehat, ya, terpenuhi kebutuhan fisik, sehat, ya, dan mendatangkan keberkahan yang dimakan tersebut sehingga saya bisa beribadah, bisa belajar ilmu, mempelajari tauhid, dan istiqomah di atas agamamu. Maka makan dan minum tadi menjadi ibadah. Ya, seperti itu. Begitu juga tidur. Tidur mubah. Tidak ada yang mewajibkan. Kalau nggak tidur nggak dosa. Tidur nggak pahala, mubah. Tapi kalau diniatkan tidurnya untuk bisa, ya, beribadah, dia tidur kemudian bisa, ya, bangun sepertiga malam terakhir untuk beribadah, dan dia niatkan sebagaimana dia, ya, niat untuk sholat malam, begitu juga dia niat untuk tidurnya untuk ibadah kepada Allah, maka tidurnya tadi itu menjadi ibadah. Oleh karena itu, ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu bentuk dari pemahaman beliau, ya, kefakihan beliau di dalam memahami agama ini, beliau mengatakan, inni ahtasibu 'ala Allahi
fi qaumati kama ahtasibu fi naumati. Oh, ini ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati. Aku berniat kepada Allah pahala di dalam tidur, ya, untuk melakukan tidur sebagaimana aku berniat pahala dalam melakukan solat. Nah, maka dari sini kita bisa menganalogikan, ya Allah, aku berniat, ya, makan ya Allah dan minum sebagaimana aku berniat untuk ya beribadah, sehingga makan dan minum menjadi ibadah. Jika itu dilakukan tidak ada masalah, ya. Tapi tentu dengan catatan kita tidak mengatakan, oh ya beginilah bacaan sunnah nabinya harus begini dan begitu. Tidak boleh seperti itu, karena tidak ada ketentuan dari Nabi SAW dengan cara yang seperti itu. Tapi bila kita niatkan hal yang mubah untuk kebaikan, untuk ibadah, maka yang mubah akan bernilai ibadah. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jadi diperbolehkan Ustaz ya. Ya, nah. Yang penting tidak menjadikan ini sebagai satu hal yang ini disyariatkan oleh Nabi seperti Ya, itu, nah. Ustaz, ya. Tapi seperti yang sampaikan tadi, bahwa fungsi niat itu adalah merubah suatu kebiasaan menjadi ibadah. Tidur suatu kebiasaan, makan. Tapi bila kita niatkan untuk ketaatan, untuk bisa ya semangat beribadah, maka akan menjadi ibadah. Seperti itu. Dalam segala hal yang mubah, ya bila diniatkan untuk ketaatan akan menjadi ibadah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk Bapak Mardanis di Lampung tadi. Baik, kita bergeser ke Bekasi. Penelpon ketiga kita di kesempatan malam hari ini ada Bapak Samsul, ya. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan satu pertanyaan Pak Samsul. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Nah, Wafikum barakallah. Silakan Pak. Nanya tentang masalah merubah dhamir kata ganti di dalam doa, Ustaz, yang ada di Al-Quran maupun di hadis. Di Al-Quran lafaznya kami, saya gitu ya. Kemudian kita ganti dengan kami, atau di hadis juga seperti itu. Misalnya Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, kita ganti dengan Allahumma inna as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, dengan niat untuk diri, untuk keluarga gitu. Ya. Apakah merutinkan merubah dhamir kata ganti di dalam doa itu, kita berdoa di dalam sholat dan sebagainya, apakah dibolehkan? Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya. berubah kata ganti ini, Ustaz, ya. Ya, Apakah nah. diperbolehkan, Ustaz? Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Samsul. Jadi kata ganti dalam doa atau ya dhamir, ya, kata ganti dalam doa, baik itu redaksi Al-Quran atau Sunnah, apakah boleh kita merubah? Ya. Pertama yang harus dipahami secara khusus Al-Quran, ya. Jika maksud atau konteksnya adalah kita membaca Al-Quran kemudian membaca doa tersebut, maka jelas tidak boleh dirubah, ya. Tapi ada namanya iktibas, jadi mengambil redaksi, ya, redaksi dari Al-Quran, tapi maksud kita untuk berdoa, maka kita sesuaikan dengan mungkin hajat dan atau kebutuhan kita, karena mungkin kita yang berdoa, ya, kita yang berdoa, atau mungkin untuk keluarga, sehingga di situ kita menambahkan dhamir kata ganti untuk majmu' atau ya untuk pribadi sendirian. Maka ya kendati para ulama dalam ini terdapat perbedaan, ya, tapi yang insya Allah tidak ada masalah. Tapi tentu dalam konteks kita bukan sedang membaca Al-Quran, tapi ya mengambil redaksi dari Al-Quran yang kita baca dalam doa tadi. Begitu juga dalam hadis, ya, dan hadis insya Allah tentu lebih, ya, tidak seketat dari tentang masalah Al-Quran, ya. Selama maknanya itu benar, tidak bertentangan dengan substansi dari zikir tersebut, maka insya Allah tidak ada masalah, ya. Begitu mungkin kita berdoa untuk keluarga, ya, atau sendirian kita pakai kata ganti untuk tunggal, untuk ya berjamaah kita menggunakan untuk kata ganti majmu', begitu tidak ada masalah insya Allah dalam hal ini, ya. Mudah-mudahan yang demikian itu lebih, ya, sesuai dengan kebutuhan kita dalam berdoa, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum, Ustaz. Semoga bermanfaat, ya, buat
Pak Samsul di Bekasi atas jawaban yang diberikan. Baik, kita masih ada waktu sekitar 25 menit ke depan. Silakan nih bertanya di line telepon 0821 706087 atau di 033154460087. Sambil menantikan penelpon, kita akan bacakan kembali, Ustaz. Pertanyaan sudah masuk di meja redaksi kami. Pertanyaan berikutnya dari saudari Elok Dinda di Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustadz dan guru-guru kita selalu dirahmati Allah dan semoga Allah selalu menolong umat dimanapun, terutama yang berada di Palestina. Amin. Allahumma amin. Ustadz izin bertanya, bagaimana agar kita tetap optimis dan berpositif thinking dengan masa depan kita? Ada kalanya saya teringat masa lalu saya yang buruk dan membuat saya trauma dan pesimis. Bagaimana agar keimanan ini selalu meningkat, Ustadz? Barakallahu fikum. Ya, ini dua pertanyaan ini. Pertama, bagaimana kita selalu berpositive thinking ya. Jadi berhusnudzon. Ya. Yang perlu kita pahami bahwa kita ini ya memiliki Rabb yang Maha Hidup, tidak pernah tidur dan telah mengatur urusan hidup kita. Ya. Telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua telah tertulis, ya. Masa depan tidak perlu diragukan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui. Kita tidak pernah mengetahui ya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi ini juga tidak ya melarang kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, kita merencanakan yang baik ya dan mengikuti ya langkah-langkah yang baik, yang efektif, yang baik ya, yang berguna, dan teori-teori keilmuan yang bermanfaat kita ikuti. Kemudian setelah itu kita serahkan kepada Allah. Kemudian di antara hal yang agar kita senantiasa memiliki optimisme di dalam hidup ini, bahwa hendaklah kita selalu menanamkan dalam diri kita yaitu keyakinan kepada Allah, yang di tangan Allah seluruh kebaikan dan kemaslahatan hidup kita. Ats-tsiqah billah. Ya, ats-tsiqah billah. Jadi ats-tsiqah billah itu akan melahirkan, harus digabungkan antara ya i'timad ala Allah, bergantung kepada Allah. Dan ini sesungguhnya mana iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan ya Allah. Tatkala kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, itu sesungguhnya yang mengandung makna ats-tsiqah. Berarti kita percaya dan yakin kepada Allah. Ya, ini adalah tingkat keimanan dan tingkat ubudiyah yang harus kita penuhi, yang kita laksanakan. Begitu kita yakin kepada Allah, kita akan bergantung kepada Allah. Maka akan lahirlah sifat tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Maka yakin kepada Allah, seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan. Kemudian setelah itu bergantung kepada Allah, ya, maka dari kedua ya ubudiyah tersebut akan lahir yang namanya tawakal kepada Allah. Maka agar kita selalu optimis dalam tawakal kepada Allah dan berusaha tentunya. Tawakal bukan berarti kita bermalasan, tidak, berusaha. Ya, sebagaimana kata Nabi, ihris ala ma yanfa' wasta'in billah. Bersungguh-sungguh ya untuk melaksanakan yang bermanfaat bagi dirimu dan jangan lupa mohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Ini. Kemudian ya positive thinking tadi ya, kita yakin bahwa seluruh kemaslahatan hidup kita, kebaikan hidup kita di tangan Allah. Maka Allah tidak akan mengecewakan hamba yang selalu kembali kepadanya. Allah tidak akan ya menjadikan hamba itu merugi tatkala hamba berpegang teguh atau ya bergantung kepadanya. Ya, Allah tidak akan mengecewakan hamba selama hamba tersebut berpositif thinking kepadanya. Seperti itu. Bahkan su'udzon, ya bernegatif thinking ya, itu adalah hal yang kepada Allah suatu hal ya dosa besar ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana iman kita untuk selalu meningkat? Ini pertanyaan yang sangat penting sekali. Ya, pertama kita sadari bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ini poin yang pertama. Kemudian kita berusaha untuk melakukan sebab-sebab meningkatkan keimanan. Yang pertama adalah ya selalu memohon kepada Allah
untuk meningkatkan keimanan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diteguhkan ya di atas keimanan, di atas ketaatan dan agama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Kemudian untuk ya belajar ilmu, mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ya ilmu sunnah. Dengan ilmu kita mengetahui kebenaran, dan dengan ilmu kita mengetahui kejahatan serta sarana yang akan menjerumuskan dalam kejahatan, sehingga kita waspada ya dengan ilmu. Adapun dengan kebodohan, maka kita akan terjerumus ke dalam kejahatan yang tiada batasnya. Ini yang pertama. Yang selanjutnya, hendaklah kita sering atau berusaha untuk sementadabur, menghayati ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yang itu akan menumbuhkan dalam diri kecintaan yang tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Karena akan kita ketahui bagaimana kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, keindahan dan kemuliaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk menaikkan keimanan, untuk sering membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah keimanan, ya sering-seringlah kita membaca sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi membaca sirah Nabi, kehidupan Nabi, jangan di bulan Rabiul Awal saja, waktu ya peringatan Maulid Nabi, dan itu pun tidak disyariatkan. Kita hanya membaca sirah Belanda sepanjang tahun, sepanjang hidup kita. Karena tidak akan mungkin kita bisa mengamalkan Islam secara benar tanpa mengetahui bagaimana perjalanan hidup Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan itu semua telah termaktub ya, dirangkum dalam sirah kehidupan beliau. Untuk meningkatkan keimanan kita, membaca juga ya sirah para salafus saleh, terutama para sahabat Muhajirin dan Ansar, penghuni surga, ya pilihan Allah, manusia pilihan Allah. Nah, kemudian di antara hal untuk meningkatkan keimanan, banyaklah kita ya memperhatikan, merenung ya ciptaan Allah di alam semesta ini. Ya, kemudian dengan demikian kita akan meyakini bahwa ini tidak diciptakan sia-sia, tapi semua dengan hikmah yang agung, dan demikian insyaallah keimanan kita akan selalu bertambah. Kemudian terakhir tentunya beramal saleh dan meninggalkan hal-hal yang maksiat dan seluruh sarana yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk saudari Elok Dinda yang bertanya tadi. Silakan, kita masih berikan kesempatan yang bertanya secara langsung. Malam hari ini kita sapa penelpon keempat ya. Ada Ibu Iis di Bandung, Ustaz. Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Iis, pertanyaannya. Satu pertanyaan Ibu ya. Iya. Begini Ustaz, katanya Allah itu sudah menentukan penghuni neraka dan penghuni surga. Saya baru mengenal sunnah ini ya, belum lama banget gitu. Saya sangat takut sekali. Karena amalan-amalan saya yang sebelum sunnah itu, ada banyak yang amalan-amalan yang tidak sunnah. Saya takut sekali. Tolong Ustaz beri pencerahan buat saya. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Iis dan ya di Bandung dan seluruh para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Ya, pertama tentunya setiap mukmin ya yang telah mendapatkan hidayah kepada iman, kemudian disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga sempurnalah nikmat iman Islam ya dengan mengenal sunnah Nabi tadi. Maka itu adalah suatu nikmat yang tiada taranya, nikmat yang tidak bisa dibeli dengan seharga apapun ya, semahal apapun, atau ya dinilai dengan sebesar apapun dari dunia ini, tidak akan bisa itu dibeli. Itu semata-mata nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka Ibu Is ya hendaklah senantiasa memahami bahwa itu nikmat dari Allah, kemudian terus bersyukur. Dengan demikian akan ditambahkan nikmat tersebut. Kemudian terus istiqamah, ya berdoa kepada Allah agar istiqamah di atas sunnah. Itulah jalan yang benar. Ibu telah mendapatkan hidayah untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ya apa yang ditanyakan tadi, nah sudah
sepantasnya menjadi sebuah renungan dan juga membuat kita takut ya. Jika kita mengetahui bahwa penghuni surga telah diketahui dan penghuni neraka telah diketahui dan kita tidak mengetahui, maksud saya jika kita telah mengetahui bahwa Allah telah menentukan penghuni surga dan siapa penghuni neraka, sementara kita tidak mengetahui dari golongan mana kita, apakah penghuni surga itu yang kita harapkan atau waliyazubillah sebaliknya penghuni neraka, kita berlindung pada dari hal itu, maka sudah seyogyanya kita selalu bersungguh-sungguh dalam hidup ini melakukan yang terbaik. Yang terbaik itu bukan standarnya ya kebiasaan kita. Yang terbaik itu bukan standarnya ya ritual organisasi atau kelompok atau ormas kita ya yang masing-masing mengklaim ya. Tapi yang terbaik itu mengikuti tuntunan Allah dan syariat Rasulullah, itulah ittiba, mengikuti sunnah Rasul. Maka tatkala ibu telah mendapatkan hidayah, maka bergembiralah. Betul, kita hidupnya harus di antara rasa takut dan cemas dan rasa berharap. Cemas terhadap ancaman neraka dan berharap dengan nikmat mengikuti sunnah ya Allah, ya perlipat gandakanlah pahalaku ya Allah, ampunilah dosaku, karena sesungguhnya kebaikan yang dilakukan seorang hamba dan terus dia istiqomah di atas kebaikan tadi akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Tapi tatkala di penghujung hayat kita, hidup kita, kita berbuat kejahatan, semakin menyimpang, semakin sombong, menyimpang, angkuh ya, dan menyimpang dari sunnah Nabi, maka Allah akan mengazab terhadap perbuatan mungkar yang dilakukan sekarang dan juga terhadap yang sebelumnya. Maka satu hal saya ingin menyampaikan ya, pesan seorang Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, ya ada seseorang yang ya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, apakah engkau mengetahui maksud dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sebelumnya dia bertanya, sudah berapa umurmu? Lelaki tersebut menjawab, ya sudah 60 tahun. Ya Imam Fudail mengatakan, Anda hampir sampai kepada titik akhir kehidupan. Maka lelaki tersebut mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Fudail bin Iyad kembali bertanya, tahukah Anda apa maksud dari ucapan tersebut? Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Fudail mengatakan maksud inna lillah, kita milik Allah, wa ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah, dan setiap yang kembali kepada Allah akan ditanya oleh Allah, ya akan berdiri di hadapan Allah, ditanya oleh Allah, dan setiap pertanyaan hendaklah ada jawaban. Oleh karena itu lelaki tersebut mengatakan, lalu apa yang harus dilakukan? Bagaimana solusinya? Apa yang harus dilakukan di sisa umur hidupku? Beliau mengatakan, Fudail bin Iyad mengatakan, ahsin bima baqi, berbuat baiklah di sisa-sisa umurmu, maka Allah akan mengampuni dosamu yang berlalu dan yang akan datang. Tapi bila kamu berbuat kejahatan, ya menyimpang dari sunnah, menyimpang dari agama Allah, menyimpang dari syariat Islam, menyimpang dari ajaran yang benar, maka Allah akan mengazabmu terhadap yang berlalu dan yang akan datang. Maka memohon kepada Allah untuk istiqamah ya, dan terus mengikuti jalan kebaikan, karena sesungguhnya seorang yang mengikuti jalan kebaikan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai pada tujuan akhirnya itu surga. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sesungguhnya orang yang ya a'ta wattaqa, yang memberikan ya baik dalam bentuk harta atau ibadah untuk dirinya, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil husna dan membenarkan husna, kebenaran, kebaikan, maka pesan yassiruhu lil yusra, akan dimudahkan ya urusannya. Sebaliknya siapa yang berpaling kemudian bakhil, tidak berbuat kebaikan untuk dirinya dan mendustai kebenaran, maka akan diberikan kesulitan dalam hidupnya. Ya, semoga Allah mudahkan urusan kita dalam meraih kebaikan sehingga sampai masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk Ibu Iis yang bertanya tadi di Bandung. Dan Bapak Ustadz, kita masih ada waktu dan masih kita berikan kesempatan bagi penanya yang ingin bertanya secara langsung, kita akan prioritaskan ya. Nah. Berikutnya kita bergeser ke Lampung, ada Pak Syafarudin. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Syafarudin, satu pertanyaan untuk Ustadz. Ya. Izin bertanya Ustaz. Ya, tafadhol. Ini berkaitan dengan yang dimaksudkan dengan melalaikan sholat. Nah, melalaikan sholat ini dimaksudkan seperti apa? Apakah kita mengundur-undur waktu sehingga kita tidak nanti terancam dengan akan dimasukkan ke neraka sakor itu? Begitu Pak Ustaz.
Tolong pencerahannya Pak Ustadz. Terima Iya. kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Ustaz. Maksud dari melalaikan Ustadz Nah. ini definisinya seperti apa, Ustaz? Meninggalkan atau mengulur-ulur waktu atau bagaimana, Ustaz? Iya. Kalau ya, terima kasih kepada Pak Syafruddin di Lampung ya, melalaikan salat ya. Meninggalkan ya termasuk ya dan melalaikan. Tapi meninggalkan itu lebih dahsyat ya. Lebih dahsyat dari melalaikan. Melalaikan dia mungkin salat. Salat, tapi tidak perhatian dengan salat. Tidak perhatian di melakukannya pada waktunya. Termasuk dalam hal ini menunda-nunda tanpa ada sebab yang ya membolehkan. Ya. Berbeda halnya seorang dalam satu kondisi dan keadaan karena ada urusan lain ya yang tidak bisa ditinggalkan. Maka dalam hal ini itu tidak masuk melalaikan. Tapi seorang yang tidak ada uzur dan tidak ada sebab, dia mendengar azan ya, kemudian sengaja masih sibuk dengan aktivitas yang lain, yaitu tidak penting, tidak urgent, tapi hanya kebiasaan jelek dia, masih dengar azan sibuk, masih anak-anak muda sekarang main game kan begitu, atau sibuk dengan kegiatan yang lain, masih bisnisnya yang terus dilanjutkan bahkan, tapi sementara itu bisa untuk sementara di stop dulu atau ditutup dulu, kemudian dilanjutkan lagi ya. Maka ini termasuk melalaikan, dan ini termasuk sifat orang munafikin. Dengan melalaikan tersebut dia akan datang melaksanakan salat dengan keadaan malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, bila datang menunaikan salat, mendirikan salat, dia datang dengan keadaan malas karena tidak mempersiapkan diri. Ya, berat bagi dia. Nah, adapun meninggalkan lebih dahsyat lagi. Ya. Jadi melalaikan itu menjadi sebuah tradisi yang tidak ada uzur ya untuk menyebabkan dia itu ya mungkin tertunda atau tertunda melakukan sholat. Berbeda dengan kondisi seperti yang seorang dokter, profesinya dokter, melakukan mungkin operasi misalnya, yaitu berjam-jam, mungkin belasan jam dari pagi sampai mungkin asar, maka zuhur tak bisa ya ditinggalkan pasiennya, akibatnya akan membawa kepada kematian. Asar begitu juga, itu bukan melalaikan, tapi ada uzur, maka bisa dia menjamak. Tapi seorang yang tidak ada sama sekali kegiatan yang lain, dia mendengar azan tapi tetap tidur-tiduran ya, kemudian sibuk dengan yang lain yang bukan yang urgent ya, itulah yang maksud melalaikan ya, maksud melalaikan. Maka dengan demikian termasuk ya hal yang dalam melalaikan, dia tidak peduli tata cara solat yang benar, rukun-rukunnya. Nah, kendati dia solat tapi tidak sempurna, maka itu juga termasuk dari satu sisi yang melalaikan melaksanakan solat yang benar. Nah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari sifat kemunafikan tersebut yang mereka melalaikan solat, dan kalau solat dia malas melaksanakannya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya untuk Bapak Syafruddin di Lampung yang bertanya tadi. Kita masih ada waktu malam hari ini, silahkan dimanfaatkan. Kita bergeser ke Semarang, Ustadz. Kali ini ada Ibu Amelia. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum, Bu Amelia. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu, satu pertanyaan. Baik, Ustadz, saya ingin menanyakan mengenai niat dalam melakukan suatu perbuatan sesuai dengan hadis yang dari Umar bin Khattab. Ibu, mohon maaf suaranya terputus-putus, bisa diulang kembali, Bu, pertanyaannya? Saya ingin menanyakan mengenai niat dalam melakukan suatu perbuatan yang amalan itu berdasarkan dari niatnya. Nah, bagaimana kalau seorang Muslim, ya. Ya, Ibu, mohon maaf sekali lagi, mungkin bisa bergeser Ibu ya posisinya, karena sinyal yang kami dapatkan di sini terputus-putus. Iya, Ibu menanyakan tentang niat tadi ya. Kemudian bagaimana, Ibu? Iya. Bagaimana kalau seseorang melakukan sesuatu karena kebiasaan, melakukan sesuatu gitu, karena sesuatu yang baik begitu, misalnya akhlaknya mulia gitu. Ya, kemudian
dia melakukan ibadah gitu ya, hanya karena kebiasaan. Jadi ajaran budayanya seperti itu. Jadi dia terbiasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian ibadah dia lakukan karena dari kecil dibiasakan secara kultur gitu. Jadi sholat, pergi ke masjid, sholat 5 waktu, beramal atau apapun itu karena pembiasaan saja tanpa niat. Tanpa ada gitu. Jadi, nah Iya. itu bagaimana dengan seperti itu, Ustaz. Termasuk misalnya seorang wanita yang masuk Islam mengikuti suami karena berbakti kepada suami itu dharma dari agamanya yang terdahulu gitu. Jadi Baik. tidak ada niat untuk ibadah. Mohon Baik. jelaskan. Ya. Ya, baik Ustadz. Melakukan sesuatu ibadah atau mungkin tuntutan gara-gara itu mungkin urf sudah menjadi kebiasaan, Ustadz ya. Nah. Bukan karena ini memang hal yang dicontohkan atau sesuai dengan niatan yang lurus dan baik. Ini bagaimana hukumnya, Ustadz? Oke, nah. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Amelia di Semarang ya. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat penting sekali. Ya, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al-hadis. Ya, sesungguhnya amalan tersebut binniyat, dengan niatnya, tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Kemudian ya, para ulama menjelaskan dalam kitab fikih bahwa ya, yang membedakan suatu amalan itu apakah ibadah atau sebuah kebiasaan adalah niat tadi. Innamal a'malu binniyat. Maka dalam solat, dalam ya melakukan berbagai ibadah dan ketaatan itu harus dihadirkan niat. Bila seseorang ya melaksanakan sesuatu itu hanya suatu kebiasaan dan tradisi, tidak ada niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada, dan niat ya bahwa dia melakukan dalam rangka beribadah karena Allah memerintahkan, kemudian dia melakukan ya dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan pahala si Allah, dan berniat ya bahwa ibadah yang lakukan hal yang wajib, ibadah yang lakukan dia yang sunnah, maka yang demikian itu ya dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dilakukannya karena dia tidak melakukan ibadah, ya tidak bahkan ya dengan niat suatu yang menjadi mubah, yang mubah akan menjadi ibadah, dan tanpa niat suatu yang ibadah akan menjadi sia-sia, tidak bernilai ya di sisi Allah. Maka oleh karena itu ini penting sekali bagi kita semua ya yang beribadah, hadirkan begitu kita sholat ya, mulakan sholat bukan karena ini sebuah tradisi dan dari turun temurun dari nenek moyang kita atau orang tua, ini bahwa ala ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berpuasa begitu juga, bukan suatu hanya kebiasaan. Kita ya memberikan berbaik silaturahim, bukan kebiasaan, itu ibadah, diniatkan ibadah. Jadi ini penting sekali pertanyaan Ibu Amelia, ini penting menjadi perhatian kita semua, diniatkan. Hadirkan niat tersebut dalam setiap kebaikan kita. Karena apabila kita melihat suatu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah. Ya, bila dilaksanakan, maka begitu juga tatkala seorang ya wanita ya berbakti kepada suami itu ibadah. Ya, ibadah. Ya, bahwa ketaatan kepada suami, seandainya saya seorang boleh sujud kepada manusia yang lain, maka wanita lah atau istri lah akan saya perintahkan, kata Nabi, untuk sujud pada suaminya, begitu besar hak ya atau kebaikan suami bagi istrinya. Oleh karena itu niatkan itu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jangan sampainya suatu kebiasaan. Kalau kebiasaan tidak ada pahalanya. Jadi kalau seandainya dia sholat, kenapa sholat? Iya, karena itu kebiasaan saya sholat. Enggak benar seperti itu. Kenapa sholat? Karena Allah yang memerintahkan sholat, dan saya berniat beribadah kepada Allah. Karena sholat saya, hidup saya adalah untuk Allah, saya beribadah kepada Allah. Nah, itu akan mendapatkan pahala. Seperti itu. Kalau dia kenapa puasa? Untuk sehat, enggak dapat pahala. Tapi kenapa puasa? Ya Allah perintahkan, itu wajib. Tapi bila dia mendapatkan, tentu secara konsekuensinya orang yang berpuasa akan sehat. Tapi kalau hanya kenapa puasa? Untuk sehat, enggak dapat ibadah, enggak terpenuhi, begitu. Nah, ini yang harus diperhatikan tentang masalah niat. Ya, harus dihadirkan niat dalam setiap kebaikan. Bahkan dalam hal yang mubah kita juga niatkan kebaikan.
sehingga yang mubah akan menjadi kebaikan berpahala. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Kita ke penanya terakhir Ustaz ya. Nah. Baik, ada hamba Allah di Jawa Tengah. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak ya. Monggo silahkan dipersingkat Pak. Ya, minta bantuan atau keterangan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta penjelasan pada Ustaz, yaitu tentang sholat Isra. Sebab saya dengar ada dua ulama. Satu itu mengatakan kalau sudah Isra itu sudah tidak sholat duha. Tapi yang satunya kalau sudah Isra ya sholat duha. Itu begitu Pak. Sholat syuruk maksudnya ya. Sekian. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat syuruk maksudnya. Oh, syuruk Ustaz. Iya, syuruk itu kan waktu terbit matahari itu Baik, sholat syuruk. Bagaimana nih Ustaz? Ya, terima kasih kepada Bapak hamba Allah di Jawa Tengah ya. Tentang masalah sholat syuruk ya. Ini dalam hadisnya dibahas barang siapa yang sholat subuh jamaah kemudian duduk di musallahnya tempat dia sholat, kemudian yang menunggu sampai terbit matahari, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya ka ajil umrah, maka pahalanya sama dengan melakukan umrah. Nah, kendati dia secara secara hukum para ulama juga mengkritisi ya riwayat tersebut. Adapun ya para ulama apakah solat syuruk tersebut ya dinamakan sebagai solat duha atau memang solat syuruk karena waktunya ya berdekatan setelah terbitnya matahari. Nah, dan setelah agak ya meninggi sepenggalan gitu ya. Nah, maka dinamakan syuruk karena dinisbatkan kepada ya terbitnya matahari karena dilakukan setelah ya kurang lebih 10 menit durasi waktu matahari terbit kemudian sholat. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa itu juga dah dihukumi sebagai sholat duha karena sholat duha itu ya dihitung atau waktunya mulai dari terbit matahari sampai tergelincir matahari. Jadi ada 2 pendapat dalam hal ini ya. Oleh karena itu jika seandainya Bapak dari hamba Allah yang bertanya tadi, jika melakukan di waktu telah terbit matahari meniatkan duha, maka sudah terwakili. Ya, jika itu diniatkan syuruk, kemudian nanti begitu ya sebelum mungkin tergelincir matahari sholat duha, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menerima ibadah tersebut dan memperlipatkan ganda pahalanya, melipat gandakan pahalanya. Jadi dalam hal ini memang insya Allah perkaranya mudah-mudahan ya bisa ini dilakukan dan juga duha juga dilakukan atau hanya mencukupkan niat tadi hanya yaitu dengan duha saja, itu niatkan duha sudah cukup juga ya. Tapi jika dilakukan keduanya, pertama syuruk nanti sholat duha, maka insya Allah semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir. Nah. Semoga bermanfaat sekali lagi untuk penanya dan juga kita semuanya yang menyimak tayangan live interaktif di kesempatan malam hari ini. Kita sampaikan terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Taib, kita ucapkan juga terima kasih bagi seluruh media yang telah merilai program kami malam hari ini dan semoga Allah pertemukan kembali di program-program live interaktif berikutnya. Dan sekali lagi kita juga himbau bagi kaum muslimin dimanapun Anda semuanya berada, kita turut mengundang Anda sekalian untuk bisa berta'awun menyukseskan program-program dakwah di Fatwa TV melalui donasi di nomor rekening yang saat ini bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV silahkan bisa akses di www.fatwatv.id dan juga www.dewanfatwa.com. Dan juga jangan lupa untuk follow akun-akun sosial media kami baik di YouTube, Instagram, Telegram, X atau Twitter dan lain sebagainya. Kami mewakili kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekhilafan dan sampai ketemu kembali insyaallah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami.